Perkenalkan, saya mahasiswa KKN Vkom UB tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan website desa. Pertama-tama, kita akan masuk ke website desa dan melihat tampilan login. Jika Anda ingin mengakses halaman admin, Anda harus melakukan login terlebih dahulu. Caranya, masuk ke website https://website.desa.id, kemudian masukkan username dan password admin pada kolom yang tersedia. Setelah memasukkan username dan password pada kolom yang tertera, klik tombol login. Jika Anda berhasil masuk ke halaman admin, tampilan muncul akan seperti ini. Namun jika Anda tetap berada di halaman login dan muncul tulisan incorrect login, artinya username dan password yang Anda masukkan tidak tepat atau tidak terdaftar. Silakan masukkan kembali username dan password yang benar dan telah terdaftar pada sistem. Untuk selanjutnya ada fitur data desa. Fitur ini berguna untuk menginformasikan data-data penting mengenai desa kepada masyarakat, misalnya alamat desa, nomor telepon yang dapat dihubungi, media sosial desa, dan lain-lain. Semua kolom yang ada dalam halaman ini dapat Anda isi kecuali nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, karena nama-nama tersebut telah diisi oleh pusat dan admin tidak dapat mengubahnya. Data-data yang dapat Anda isi pada halaman ini yaitu yang pertama adalah profil atau deskripsi singkat mengenai desa. Lalu ada tagline atau slogan desa. Yang ketiga ada detail tagline atau slogan desa. Lalu ada alamat kantor desa. Lalu ada nomor telepon petugas yang dapat dihubungi. Lalu ada nomor faksimile yang dimiliki kantor desa. Lalu ada email yang dimiliki oleh kantor desa. Selanjutnya ada kode pos tempat desa berada. Lalu link-link media sosial yang dimiliki oleh desa, meliputi link akun Facebook, link akun Instagram, link akun Twitter, dan link akun YouTube. Jika sudah mengisi data-data yang perlu ditampilkan, tekan Save Update untuk menyimpan data-data yang Anda masukkan. Selanjutnya pada bagian organisasi. Di sini terdapat 3 bagian yang akan Anda temukan, yaitu struktur organisasi, perangkat desa, dan lembaga desa. Untuk yang pertama, pada bagian struktur organisasi, Anda dapat menambahkan dan menghapus struktur organisasi desa. Untuk menambah struktur organisasi, Anda dapat menekan tombol tambah data. Kemudian akan tampil halaman yang berisi data-data yang akan diinputkan seperti nama jabatan, deskripsi jabatan, dan nama pegawai atau perangkat desa. Kemudian isi kolom-kolom tersebut dengan lengkap, lalu klik tombol submit. Setelah itu, jika Anda ingin mengupload gambar struktur organisasi, Anda dapat menekan tombol untuk menambah foto atau file baru, kemudian akan muncul tampilan file manajemen untuk mengatur file. Pada bagian ini, Anda akan melihat beberapa tombol untuk mengatur folder yang ada di kolom sebelah kiri. Di antaranya create untuk membuat folder baru, lalu ada rename untuk mengubah nama folder, lalu ada delete untuk menghapus folder. Kemudian Anda juga akan menemukan beberapa tombol untuk mengatur file. Di antaranya, yang pertama ada add file untuk menambah file baru, lalu ada preview untuk melihat file, lalu ada rename untuk mengganti nama file, lalu ada delete untuk menghapus file, lalu ada select untuk memilih file yang akan dipakai. Selanjutnya ada perangkat desa. Menu ini digunakan untuk menambahkan nama, foto, serta jabatan dan seluruh perangkat desa. Anda dapat menambahkan data baru dengan menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda diminta untuk menginputkan data-data yang sesuai pada form yang tertera. Setelah diisi, Anda dapat menekan tombol submit. Namun pada menu ini tidak hanya untuk menambah data, Anda juga dapat melakukan update data dan menghapus data. Jika Anda ingin menghapus data, Anda bisa dengan klik tombol X, dan untuk melakukan update data, Anda dapat klik tombol update. Selanjutnya ada lembaga desa. Pada bagian lembaga desa, ini berisi untuk mengatur informasi mengenai lembaga-lembaga yang ada di desa agar dapat diketahui oleh pengunjung website. Pada bagian lembaga desa akan terlihat daftar dari lembaga-lembaga desa yang sudah dimasukkan. Akan terlihat informasi seperti nama lembaga, singkatan, logo, kapan datanya dimasukkan, dan status apakah data tersebut sudah diterbitkan atau belum. Untuk melakukan perubahan data pada suatu lembaga, cukup menekan nama lembaga desa yang ingin diganti, lalu akan muncul halaman yang dapat dilakukan perubahan data yang diinginkan. Untuk menghapus lembaga desa dari website, cukup menekan tombol X yang ada pada sebelah kanan lembaga desa, lalu memilih tombol konfirmasi yang muncul. Untuk menambah data lembaga desa baru,
Hal pertama yang harus dilakukan untuk menekan tombol adalah tambah data. Lalu akan muncul form yang dapat diisi data mengenai lembaga desa yang akan ditambahkan, mulai dari nama lembaga, singkatan lembaga, dasar hukum atau SK pembentukan, alamat kantor, logo lembaga, profil lembaga, visi misi, tugas pokok dan fungsi, kepengurusan, dan foto galeri. Untuk menambah logo lembaga dan foto galeri, tekan tombol select file image dan tombol untuk menambah gambar yang akan membuka menu file manajemen untuk mengupload gambar. Untuk kepengurusan lembaga dapat dibuat dengan bentuk tabel. Jika semua data yang diperlukan sudah diisi, cukup menekan tombol submit untuk menyimpan data lembaga desa tersebut. Kemudian ada menu APB Desa. APB Desa adalah menu untuk menambah data mengenai APB Desa untuk Desa Klepu. Data yang dimasukkan ke menu ini akan dapat diakses oleh pengunjung website desa. Pada menu APB Desa, kita dapat melihat daftar data APB Desa yang telah dimasukkan. Dari data APB Desa yang telah dimasukkan dapat terlihat tahun APB Desa, judul laporan dari APB Desa, kapan diterbitkannya, status apakah data tersebut sudah dapat diakses publik atau tidak. Untuk melakukan perubahan data APB Desa, cukup menekan tahun anggaran APB Desa yang ingin diganti, lalu akan muncul tampilan untuk mengganti data. Untuk menghapus suatu APB Desa, cukup menekan tombol X yang ada di sebelah kanan data yang ingin dihapus. Untuk menambah data APB Desa, hal pertama yang dilakukan adalah menekan tombol tambah data, lalu akan muncul form yang dapat diisi data mengenai APB Desa, mulai dari tahun anggaran APB Desa, judul laporan pelaksanaan, dasar hukum APB Desa, keterangan mengenai data APB Desa yang dimasukkan. Di bawah dari informasi umum tersebut dapat dimasukkan data utama APB Desa melalui tab-tab yang ada. Yang paling penting adalah tab pendataan desa, tab belanja desa, dan tab pembiayaan desa. Di tab-tab tersebut dapat dimasukkan data rencana atau anggaran serta realisasi dari anggaran tersebut berdasarkan kelompok dan jenis masing-masing. Tab infografis dapat dimasukkan data mengenai APB Desa dalam bentuk infografis agar informasi dapat lebih mudah dimengerti oleh pengunjung website. Untuk menambahkan gambar infografis dapat menekan tombol tambah file untuk yang akan membuka menu file manajemen untuk mengupload file. Tab file attachment adalah tab untuk memasukkan file laporan dalam bentuk PDF yang sudah dibuat. Untuk menambah file dapat menekan tombol tambah file dan akan muncul tampilan form attachment. Di situ dapat diisi nama file yang akan ditambahkan serta asal dari file tersebut. Untuk menambahkan file, tekan tombol Browse File PDF yang akan memunculkan menu file manajemen untuk mengupload file. Jika semua data yang sudah diperlukan sudah diisi, cukup menekan tombol Submit untuk menyimpan data. Setelah itu ada menu Page, yang merupakan menu untuk mengatur halaman website yang ada di websitenya. Halaman yang dibuat akan dapat diakses oleh pengunjung website setelah diatur di menu navigation nantinya. Pada menu page dapat terlihat daftar halaman-halaman website yang telah dimasukkan. Dari halaman website yang dimasukkan terlihat informasi berikut, seperti nama halaman, judul halaman, gambar yang ada pada halaman, status apakah halaman sudah dapat diakses oleh pengunjung website, tanggal kapan halaman tersebut dibuat. Untuk melakukan perubahan data pada suatu halaman website, cukup menekan nama halaman yang ingin diganti, lalu dapat melakukan perubahan terhadap data yang diinginkan. Untuk menghapus suatu halaman website yang tidak diinginkan, cukup menekan tombol X yang ada pada sebelah kanan halaman website yang ingin dihapus, lalu memilih tombol konfirmasi yang akan muncul. Untuk menambah halaman website, pertama-tama tekan tombol tambah data, lalu akan muncul form yang dapat diisi konten yang ingin ditampilkan pada halaman website tersebut, mulai dari nama halaman, judul halaman, pilihan apakah halaman tersebut akan dapat diakses oleh pengunjung atau tidak, konten teks halaman tersebut. Jika ingin menambahkan gambar dapat dilakukan di tab image, tekan tombol untuk menambah gambar dan akan muncul menu file manajemen untuk mengupload gambar. Terdapat juga tab metadata yang dapat diisi kata kunci yang dapat membantu mesin pencarian Google, Bing, atau DuckDuckGo untuk dapat memunculkan halaman website jika ada seseorang yang mencari dengan kata kunci yang sama. Isi kata kunci berdasarkan konten halaman website serta deskripsinya. Jika semua data yang diperlukan sudah diisi, cukup menekan tombol submit untuk membuat halaman website tersebut. Selanjutnya ada bagian konten yang berisi 9 bagian, yaitu berita, pengumuman, agenda, layanan, galeri,
tautan, download, produk hukum, dan potensi desa. Yang pertama adalah berita. Fitur berita memiliki fungsi untuk mempublikasikan berita di website desa. Untuk menambah artikel berita, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan judul di kolom judul dan menambahkan detail berita di kolom detail berita. Untuk mengubah style teks dalam detail berita dapat menggunakan fitur-fitur seperti di bagian atas detail berita yang dapat mengubah jenis font, ukuran font, dan style font dari detail berita. Pada bagian publish, jika kotak dicentang, maka artikel berita yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan berita yang dibuat. Di bawah kolom detail, terdapat fitur untuk menghapus gambar serta menambahkan metadata pada artikel berita. Pada kotak Stay on this page after submit, ketika dicentang, maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini. Lalu terakhir, untuk menyimpan artikel berita dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan berita dapat menekan tombol cancel. Selanjutnya adalah fitur pengumuman. Fitur pengumuman memiliki fungsi untuk mempublikasikan pengumuman di website desa. Untuk menambahkan pengumuman, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan judul di kolom judul dan menambahkan detail pengumuman di kolom detail pengumuman. Untuk mengubah style teks dalam detail pengumuman, dapat menggunakan fitur-fitur seperti bagian di atas detail pengumuman yang Anda dapat mengubah jenis font, ukuran font, dan style font, dan detail pengumuman. Pada bagian publish, jika kotak dicentang, maka artikel pengumuman yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan pengumuman yang dibuat. Di dalam kolom detail pengumuman terdapat fitur untuk menghapus gambar serta menambahkan metadata pada artikel pengumuman. Pada kotak Stay on this page after submit, ketika dicentang, maka setelah artikel dia submit akan tetap berada pada halaman saat ini. Terakhir, untuk menyimpan artikel pengumuman dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan pengumuman dapat menekan tombol cancel. Selanjutnya adalah fitur agenda. Fitur agenda memiliki fungsi untuk mempublikasikan agenda di website desa. Untuk menambahkan agenda, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat masukkan nama bagian di kolom nama kegiatan dan menambahkan detail agenda di kolom detail kegiatan. Setelah itu, dapat pula kolom lokasi kegiatan dan tanggal kegiatan yang dapat diisi untuk melengkapi agenda yang akan dibuat. Untuk mengubah style teks dalam detail agenda, dapat menggunakan fitur-fitur seperti di bagian atas detail agenda yang dapat mengubah jenis font, ukuran font, dan style font dari detail agenda. Pada bagian publish, jika kotak dicentang, maka artikel agenda yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan agenda yang dibuat. Di bawah kolom detail agenda terdapat fitur untuk mengupload gambar serta menambahkan metadata pada artikel agenda. Pada kotak Stay on this page after submit, ketika dicentang, maka setelah artikel disubmit akan tetap berada di halaman saat ini. Terakhir, untuk menyimpan artikel agenda dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan agenda dapat menekan tombol cancel. Selanjutnya adalah fitur layanan. Fitur layanan memiliki fungsi untuk mempublikasikan layanan di website desa. Untuk menambahkan layanan, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan nama layanan di kolom nama layanan, judul layanan di kolom judul layanan, dan menambahkan deskripsi layanan di kolom deskripsi. Untuk mengubah style teks dalam detail layanan, dapat menggunakan fitur-fitur seperti di bagian atas detail layanan yang dapat mengubah jenis font, ukuran font, dan style font dari detail layanan. Pada bagian publish, jika kotak dicentang, maka artikel layanan yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan layanan yang dibuat. Di dalam kolom detail layanan terdapat fitur untuk mengupload gambar serta menambahkan metadata pada artikel layanan. Pada kotak Stay on this page after submit, ketika dicentang, maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini. Yang terakhir, untuk menyimpan artikel layanan dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan layanan dapat menekan tombol cancel. Selanjutnya adalah fitur galeri. Fitur galeri memiliki fungsi untuk mempublikasikan galeri di website desa.
Untuk menambahkan galeri, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan judul galeri di kolom judul galeri dan menambahkan deskripsi galeri di kolom deskripsi. Lalu Anda dapat memilih tipe galeri yang ingin diupload, yaitu foto maupun video. Setelah itu Anda dapat mengupload foto maupun video tergantung tipe yang telah dipilih sebelumnya. Pada bagian publish, jika kotak dicentang maka artikel galeri yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan galeri yang dibuat. Pada kotak stay on this page after submit, ketika dicentang maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini. Terakhir, untuk menyimpan galeri dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan galeri dapat menekan tombol cancel. Selanjutnya terdapat fitur tautan. Fitur tautan yang memiliki fungsi untuk mempublikasikan tautan di website desa. Untuk menambahkan tautan, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tautan dan tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan judul tautan di title dan mengubah urutan tautan di kolom order index. Lalu Anda dapat memasukkan tautan yang ingin dipublikasikan. Setelah itu Anda dapat memilih target ketika tautan dibuka, yaitu current window untuk membuka tautan di halaman saat membuka tautan, atau new window untuk membuka tautan baru. Pada bagian publish, jika kotak dicentang maka artikel tautan yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan tautan yang dibuat. Pada kotak stay on this page after submit, ketika dicentang maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini. Terakhir, untuk menyimpan artikel tautan dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan tautan dapat menekan tombol cancel. Setelah itu terdapat fitur download. Fitur download yang memiliki fungsi untuk mempublikasikan download di website desa. Untuk menambahkan download, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan nama file di kolom nama file dan menambahkan keterangan file di kolom keterangan. Lalu Anda dapat memilih tipe sumber file baik dari internal maupun link eksternal. Ketika memilih sumber tipe internal maka Anda harus mengupload file, sedangkan ketika memilih sumber tipe eksternal Anda tinggal memasukkan tautan file. Pada bagian publish, jika kotak dicentang maka artikel download yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat. Pada kotak stay on this page after submit, ketika dicentang maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini. Terakhir, untuk menyimpan artikel download dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan download dapat menekan tombol cancel. Kemudian terdapat fitur produk hukum. Produk hukum memiliki fungsi untuk mempublikasikan produk hukum di website desa. Untuk menambahkan produk hukum, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan nama file produk hukum di kolom title dan menambahkan penjelasan produk hukum di penjelasan. Lalu Anda dapat memilih tipe sumber file baik dari internal maupun link eksternal. Ketika memilih sumber tipe internal, maka Anda harus melakukan upload file, sedangkan ketika memilih sumber tipe file eksternal, Anda tinggal memasukkan tautan file. Pada bagian publish, jika kotak dicentang maka artikel produk hukum yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan produk hukum yang dibuat. Lalu pada kotak stay on this page after submit, ketika dicentang maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini. Terakhir, untuk menyimpan artikel produk hukum dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan produk hukum dapat menekan tombol cancel. Selanjutnya ada fitur potensi desa. Fitur potensi desa memiliki fungsi untuk mempublikasikan potensi desa di website desa. Untuk menambahkan artikel potensi desa, Anda dapat menekan tombol tambah data. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan berikut ini. Anda dapat memasukkan judul di kolom judul dan menambahkan detail potensi desa di kolom detail potensi desa. Untuk mengubah style teks dalam detail potensi desa, dapat menggunakan fitur-fitur seperti di bagian atas detail potensi desa yang dapat mengubah jenis font, ukuran font, dan style font dari detail potensi desa. Pada bagian publish, jika kotak dicentang maka artikel potensi desa yang saat ini dibuat akan langsung terpublish dan dapat dilihat seluruh masyarakat ketika menyimpan potensi desa yang dibuat. Di bawah kolom detail potensi desa terdapat fitur untuk mengupload gambar serta menambahkan metadata pada artikel potensi desa. Pada kotak stay on this page after submit, ketika dicentang maka setelah artikel disubmit akan tetap berada pada halaman saat ini.
Lalu terakhir, untuk menyimpan artikel potensi desa dapat menekan tombol submit, dan jika ingin membatalkan pembuatan potensi desa dapat menekan tombol cancel. Yang terakhir terdapat fitur settings. Dalam fitur setting ini terdapat 5 menu, yaitu slideshow, banner, navigation, application, and user account. Masing-masing menu tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada menu slideshow. Menu slideshow ini digunakan untuk menampilkan gambar-gambar yang diberi efek slide. Berikut tampilan dari menu slideshow. Jika Anda ingin menambahkan data gambar, Anda dapat menekan tambah data, dan untuk menghapus data Anda dapat menekan icon silang. Berikut tampilan form ketika Anda menambahkan data. Terdapat judul, deskripsi, opsi share, order index, dan upload gambar untuk slideshow. Lalu yang kedua adalah menu banner. Menu banner ini digunakan untuk mengupload banner, event, atau pengumuman tertentu. Jadi ketika ada suatu event pada hari tertentu, Anda dapat memanfaatkan fitur ini agar semua orang mengetahui event apa yang akan datang di waktu dekat ini. Jika Anda ingin menambahkan data, Anda bisa menekan tambah data, dan untuk menghapus data, Anda dapat menekan icon silang. Berikut tampilan form ketika Anda menambahkan data. Terdapat judul, link type, terdapat 2 opsi eksternal URL yang digunakan untuk menghubungkan banner dengan URL atau website lain, dan site link yang digunakan untuk menghubungkan banner dengan URL dari website itu sendiri. Serta terdapat juga URL target, yaitu ada current window. Jadi ketika banner diklik, maka informasi akan tampil di halaman yang sama, dan ada new window. Jadi ketika banner diklik, maka user akan diarahkan ke halaman baru atau new tab dan masuk ke informasi dari banner tersebut. Setelah semua form diisi, Anda tinggal menekan tombol submit. Lalu yang ketiga yaitu navigation. Menu navigation ini berfungsi untuk mengarahkan ke URL lain ketika Anda klik menu lain. Jika Anda ingin menambahkan link yang lain, Anda dapat klik add link. Form yang perlu diisi hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu add title, link type. Link type dibagi ada 2, yaitu ada ulang mulai banner. Tambah data ya. Langsung ya. Ketiga yaitu navigation. Menu navigation ini berfungsi untuk mengarahkan ke URL lain ketika Anda klik menu lain. Jika Anda ingin menambahkan link yang lain, Anda dapat klik add link. Form yang perlu diisi hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu add title, link type. Link type di sini terdapat 2 opsi tambahan, diantaranya yaitu page yang digunakan untuk menghubungkan dengan page yang telah dibuat pada menu page, dan modul yang digunakan untuk menghubungkan dengan page yang telah dibuat pada menu konten. Setelah itu URL target dan opsi untuk menonaktifkan dan aktifkan navigation tersebut. Keempat ada menu application. Menu ini digunakan untuk melihat detail website tersebut, seperti halnya status, create, description, dan lain-lain. Pada menu application juga dapat digunakan untuk mengubah icon desa dan tema dari website. Kelima adalah menu user account. Menu ini digunakan untuk menambah akun agar tidak hanya satu akun dapat mengelola website, namun banyak akun juga dapat mengelola website dengan cara menambahkan akun tersebut pada menu user account. User account hanya terdapat pada role admin saja. Berikut langkah-langkah menambahkan user account. Untuk menambah user baru, Anda dapat menekan tombol add user, sedangkan untuk edit akun yang telah dibuat, Anda dapat klik username dari user yang ingin diedit. Berikut tampilan dari edit account. Di sini Anda hanya dapat menambahkan profil gambar pada akun, reset password akun, dan menghapus akun. Khusus untuk role admin desa, akun tidak dapat dihapus. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari add user. Di sini Anda diminta untuk mengisi semua form yang ada. Setelah semua diisi, Anda dapat menekan tombol submit untuk menyimpannya. Sekian tutorial cara menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam website desa ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.